Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat dimana kita belajar program. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang menampilkan wizard view ya. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran Odoo tentang inherit suatu model dengan menambahkan field baru dan button, lalu menampilkan di form view pada model tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi codingnya. Di sini kemarin kita udah menambahkan wizard ya dengan menambahkan satu kelas baru di sini. Dan di sini kita ingin mencoba untuk menginherit suatu objek yang ada di Odoo, ya kan? Menginherit suatu model yang ada di Odoo. Nah, yang akan kita inherit di sini adalah si objeknya product template. Nah, ada produk-produk dan ada juga product template. Nah, di sini kita ingin mencoba menginherit product template. Nah, untuk menginherit product template, kita bisa buat dulu kelas. Kemudian biasanya sih untuk menginherit suatu model, biasanya kelasnya itu aku samakan dengan nama tabelnya. Misalkan nih, karena kita ingin menginherit product template, berarti kelas product template. Kemudian untuk tipe kelasnya kita bisa samakan juga, karena product template ini adalah model.model, berarti kita samakan juga model.model. Kalau misalkan kita nggak samakan, nanti takutnya kalau misalkan nih product template awalnya adalah model.model, terus di sini kita inherit dengan model.transient model, maka otomatis yang lama, yang asli bawahnya itu akan ke override jadi model.transient. Jadi tipe kelasnya kita harus samakan juga nih. Nah, di sini karena tipe kelasnya adalah model.model, berarti kita samakan juga model.model. Kemudian karena ini inherit, berarti kita pakainya bukan name tapi inherit, seperti ini, inherit. Nah, kemudian nama tabelnya product template. Nah, di sini. Nah, di sini, atau ini kita coba running dulu ya, kita coba cek dulu ya. Ini aku komen dulu, kita running dulu di sini. Nah, kita mau coba bentar, kita. Nah, yang akan kita inherit itu adalah ini, inventory, master data, product. Kemudian kita klik di sini salah satunya. Nah, yang akan kita inherit itu adalah si ini, modelnya product template, ya kan? Ini yang akan kita inherit. Nah, jadi di sini kita buka lagi komennya. Nah, di sini kita ingin mencoba menambahkan field baru, yaitu di sini kita cek dulu. Ini kan belum ada. Kita mau menambahkan field status untuk si produk tersebut. Di sini kan belum ada nih field status. Nah, di sini kita tambahkan status, tipenya adalah selection ya, selection. Kemudian graph nya. Nah, kemudian habis itu approve. Ini approve aja. Kemudian status. Nah, gini. Defaultnya di sini kita kasih defaultnya adalah draft. Nah, ketika kita membuat sebuah record baru di product template, ini nanti status akan secara default statusnya adalah draft. Nah, kemudian ini kita udah menambahkan satu field baru, yaitu field
status di product template. Kemudian kita mau mencoba untuk menampilkan field tersebut di form view bagian sini. Kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini kita cek dulu nih. Karena kita ingin menambahkan, ketika kita ingin menampilkan field barunya tersebut di form view si product template, kita harus menginherit form view product template tersebut. Nah, kita bisa cek ID-nya untuk form view-nya lewat gambar yang ini ya. Nah, gambar ini bisa muncul asalkan kita develop mode dulu, mode developer mode ya. Nah, di sini kita bisa untuk yang belum tahu mode developer mode, bisa dilihat di video yang sesi yang pertama ya, sesi yang kedua, video tutorial Odoo yang part kedua. Itu ada cara untuk melihat developer mode ya. Nah, di sini kita bisa klik dulu gambar yang kayak laba-laba ini ya. Kemudian kita klik edit form view. Nah, di sini ada informasi ID-nya si form view tersebut, yaitu ini. Ya kan? Yaitu ini. Nah, di sini kita bisa inherit untuk form view ini. Kita masuk ke bagian ini view, kemudian kita taruh bagian bawah aja ya. Nah, kita coba untuk inherit record. Kita inherit ID sama dengan misalkan new inherit product template ID model UI.view. Nah, field name kita samakan ID-nya dengan name sama ID-nya, kemudian field name model ini karena kita inherit ke product template, berarti modelnya adalah product template. Kemudian field name inherit ID. Ref nembak ke si ID-nya ini. Copy external ID, kita copy ke sini. Kemudian field name XML. Nah, terus karena kita ingin menginherit, berarti kita perlu tag expect seperti ini. Kemudian expr nembak ke strukturnya si form view tersebut, karena kita ingin menampilkan. Jadi kita coba cek dulu ya. Ini kita cek dulu di sini. Kita kok cek di sini ya. Nah, ini. Oke, ini juga inheritan, jadi kita bisa langsung pakai seperti ini aja. Form, kita masuk ke struktur formnya dulu, baru karena kita ingin menampilkan si statusnya di sini, berarti ini kan header ya, ini tag header, berarti di sini header. Kemudian position inset ya, position inset. Nah, dalam expect-nya di sini baru kita tambahkan field yang kita buat tadi. Tadi kan kita buat status ya. Terus kita kasih widgetnya adalah status bar. Nah, ini untuk form view-nya, inherit form view yang ada di product template. Kemudian coba kita running. Jadi nanti akan muncul di sini statusnya. Karena di sini ada penambahan XML ya, berarti kita runningnya menggunakan menu algoritma pembelian. Menu algoritma pembelian. Nah, coba kita running di sini. Oh, ini ada error apa ini? Kita coba cek lognya dulu.
PD algoritma belajar udu server 17 min f wrong value draft. Oh, kita cek dulu. Oh, ini defaultnya nggak boleh nembak stringnya ini ya, tapi harus nembak key-nya ini. Jadi ini salah penamaan tadi kita. Oke, kita coba running lagi ya di sini. Nah, oke, ini udah muncul di sini field baru yang kita tambahkan, yaitu draft di sini ya, draft, approve sama done. Dan ini secara defaultnya adalah ke draft. Jadi ketika kita create baru pun akan nembak statusnya ke draft juga. Oke, ini cara menampilkan field baru yang kita bikin ya. Nah, kita bikin di product template dan kita tambahkan di form view-nya product template. Nah, kemudian gimana caranya kita menambahkan sebuah button dan kemudian kita tampilkan button tersebut di form view product template juga. Nah, di sini nanti kita coba tambahkan button, kita coba tampilkan di bagian sini ya. Nah, di sini kita coba bikin button ya. Di sini misalkan kita kembali lagi ke bagian tadi ya. Mana? Oke, sini. Kita coba tambahkan satu button begini. Name-nya anggap aja di sini name-nya adalah kita nembak ke function approve ya, misalkan function approve, di mana function approve ini untuk mengapprove, merubah status dari draft ke approve ya. Kemudian string approve, kemudian habis itu tipenya adalah objek, kemudian kelasnya OE highlight. Oke. Kemudian di sini kita bikin fungsinya dulu. Nah, if function. Nah, kita kasih kondisi if status sama dengan draft, ya kan? Self status sama dengan coba kita running di sini. Ya kan, kita running di sini. Nah, ketika kita tambahkan di sini di dalam insertnya juga posisinya, itu akan secara otomatis akan menambahkan satu button di bagian terakhir, paling terakhir di urutan ini ya. Ini kan yang pertama button update quantity, replenish, sama approve yang kita tambahkan, ya kan, di dalam position insert. Nah, terus gimana caranya misalkan kita mau menambahkan button ini di depan sini, belum update quantity, ya kan? Nah, di sini kita bisa cek dulu nih, update quantity ini apakah ada di form view-nya si product template ini atau bukan. Kita cek di sini kan nggak ada ya, nggak ada penambahan button, ya kan. Coba kita cek dulu si ini edit view nya, kemudian kita beralih ke bagian yang inherit view. Nah, di sini ada dua nih, ini yang kita tambahkan untuk menambahkan field baru tadi yang kita buat, dan di sini ada satu, kita cek dulu nih. Nah, di sini ternyata untuk button update quantity itu ditambahkan di dalam form view-nya stock product template form view procurement button. Nah, berarti kita nanti adalah inherit ke form view ini. Nah, karena di sini kita akan menginherit si form view ini yang ada di stock, berarti kita perlu tambahkan di manifestnya stock di sini ya. Stock. Nah, kemudian coba kita baru tambahkan di sini di form view-nya
kita bikin baru record. Di sini kita komen dulu aja, yang ini biar nanti nggak bingung. ID-nya terus new inherit product template, kita kasih nama kayak gini ya, ID. Terus model RUI.view field name copy, kemudian name model product template ya, kemudian field name inherit ID ref. Nah, baru kita copy yang ini ya. Nah, inherit ID reference-nya kita copy, external ID yang ada di form view ini ya. Tadi yang si button update quantity-nya ini ditaruh di mana? Nah, karena ditaruh di bagian sini ya, di form view ini yang ada di modul stock, berarti kita copy ini, kita pastekan di sini. Kemudian name ARTH, tipenya adalah XML. Nah, kemudian baru nih kita expand lagi XPR. Nah, kita cek dulu di sini di header ya, ini dalam header ya, berarti form header. Karena kita ingin menampilkannya sebelum button update quantity, berarti header, habis header nembak ke sini buttonnya, kita nembak ke name-nya aja nih. Ini name itu nama function, berarti kita lebih spesifikkan aja karena di sini kan ada dua button ya. Jadi dua button ini kan fungsinya itu beda-beda name-nya, ya kan. Jadi kita coba tembak lebih spesifik, berarti ke name-nya, yaitu button kurung siku name, namanya adalah ini ya, kita copy. Kemudian positionnya, karena ini sebelum button update quantity, berarti before. Nah, kemudian di dalam expandnya baru kita tambahkan button yang akan kita tambahkan. Name-nya adalah nembak function yang tadi kita buat. Nah, ya ini ya. Kita copy di sini name-nya. Kemudian string approve. Kemudian tipenya adalah object. Kelas we highlight. Udah. Baru kita running lagi di sini. Running. Nah, di sini udah muncul button approve yang kita tambahkan sebelum update quantity. Yang di sini tadi udah kita komen ya. Jadi nggak muncul, kemudian dipindah ke sini. Nah, kemudian muncul di sebelum button update quantity. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang inherit model dengan menambahkan field baru dan button, lalu menampilkannya di form view pada model tersebut. Dan untuk next videonya kita akan belajar tentang membuat action IR server. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.